Yang saya hormati Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Hayu, rekan-rekan jurnalis yang saya banggakan yang telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan press release untuk perkara gratifikasi PNS atau mantan ya, ex PNS pajak, yang lengkapnya dan detailnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, Mas Tesa. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang pada kesempatan sore hari ini bisa hadir. Perkenankan saya untuk membacakan press release perkara gratifikasi PNS pajak tersangka HNV. Pada tanggal 12 Februari 2025, KPK menetapkan tersangka HNV selaku PNS pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atas tugasnya. Perbuatan tersangka HNV diduga melanggar pasal 12B besar, pasal gratifikasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun modus operandinya sebagai berikut. 1. Bahwa sejak tahun 2011, tersangka HNV menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten. Pada tahun 2015 sampai 2018, tersangka HNV menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Bahwa anak tersangka HNV yang memiliki background pendidikan mode bernama FP dan sejak tahun 2015 memiliki usaha fashion brand untuk pakaian pria bernama FH for Home by FH dan berlokasi di Victoria Residence, Karawaci. Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, tersangka HNV diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016, saudara HNV mengirimkan surat elektronik atau email kepada saudara YD, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3. Jadi HNV ya kirim email ke YD ya. Isinya permintaan yang bersangkutan untuk dicarikan sponsorship fashion show. Jadi anaknya akan melakukan fashion show, yang bersangkutan minta sponsorship ya melalui YD ya untuk FH for Home by FH yang akan dilaksanakan tanggal 13 Desember 2016. Permintaan ditujukan untuk 2 atau 3 perusahaan yang kenal dekat saja. Jadi untuk 2-3 perusahaan. Jadi minta YD itu memilih 2 atau 3 perusahaan yang kenal dengan yang bersangkutan. Dan pada budget proposal tertera nomor rekening dan nomor handphone EP putrinya ya. Jadi di proposal yang disertakan di email itu
ada nomor handphone dan nomor rekening. Dengan permintaan sejumlah 150 juta rupiah. Jadi permintaannya itu sudah jelas dijelaskan, kebutuhannya 150 juta. Bahwa atas email permintaan tersebut terdapat transfer masuk ke rekening saudara EP yang diidentifikasi terkait dengan pemberian gratifikasi yang berasal dari wajib pajak kantor wilayah pajak Jakarta Khusus maupun dari pegawai KPP penanaman modal asing 3 sebesar 300 juta rupiah. Jadi kemudian ada transfer masuk 300 juta rupiah walaupun di awal disebutkan kebutuhannya hanya 150 juta. Bahwa pada tahun 2016 sampai 2017 keseluruhan dana masuk ke rekening milik EP terkait dengan pelaksanaan seluruh fashion show yang berasal dari perusahaan atau perorangan yang wajib pajak, ini yang wajib pajak ya, dari kantor wilayah pajak Jakarta Khusus, jumlah keseluruhannya 387 juta rupiah. Kemudian selain dari yang tadi, masih pada tahun 2016-2017, keseluruhan dana masuk ke rekening EP terkait fashion show juga, tapi ini berasal dari perusahaan atau perorangan yang bukan wajib pajak. Kalau tadi yang wajib pajak, ini yang bukan wajib pajak, kantor wilayah Jakarta Khusus adalah sebesar 417 juta rupiah. Jadi rupanya emailnya itu tidak hanya kepada perusahaan, tetapi juga pada akhirnya mungkin menyebar ke orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang kenal dengan saudara HNV ini. Seperti itu, sehingga ada yang tadi yang perorangan, kemudian juga ada yang perusahaan, ada yang wajib pajak, ada yang bukan. Bahwa seluruh penerimaan gratifikasi berupa sponsorship pelaksanaan fashion show jumlahnya dijumlahkan kemudian ya, jadi 804 juta. Di mana perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan tidak mendapat keuntungan atas pemberian uang sponsorship untuk kegiatan fashion show. Tidak mendapatkan exposure atau keuntungan lainnya. Jadi ini nanti yang akan membedakan dengan suap ya. Suap itu ada kepentingan dari pihak yang pemberi suapnya seperti itu. Bahwa pada periode tahun 2014 sampai 2022, saudara HNV diduga beberapa kali menerima sejumlah uang dalam bentuk falas dolar Amerika dari beberapa pihak terkait melalui saudara BSA. Selanjutnya saudara BSA melakukan penempatan deposito pada BPR menggunakan nama pihak lain dengan jumlah yang sudah diketahui sebesar 10.347 juta 10.000 dan pada akhirnya melakukan pencairan seluruh deposito dan ditransfer atau dimasukkan ke rekening saudara HNV sejumlah 14.834.634. Jadi ini sistemnya dia memutar gitu ya. Dikelola dulu oleh saudara BSA, ditempatkan pada rekening tertentu, bukan rekeningnya HNV, tapi kemudian setelah ditempatkan ditarik kembali, kemudian di store ke rekening HNV. Ujung-ujungnya tetap di store ke rekening HNV. Bahwa pada periode 2013 sampai 2018, HNV melakukan transaksi keuangan pada rekening-rekening miliknya melalui perusahaan valuta asing dan pihak-pihak yang bekerja pada perusahaan valuta asing keseluruhan berjumlah 6.665.006.000. Bahwa saudara HNV telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi untuk fashion show anaknya 804 juta, penerimaan lain dalam bentuk falas 6.665.006.000 dan penempatan pada deposito BPR 14.088.834.634 sehingga total keseluruhannya setelah dijumlahkan menjadi 21.560.840.634.
Terhadap yang bersangkutan belum dilakukan penahanan, jadi ini baru mulai dinaikkan kepada penyidikan. Ya. Pasal persangkaannya tadi sudah disampaikan, pasal gratifikasi. Kemudian penahanannya belum melakukan penahanan. Saat ini penyidik fokus untuk mengumpulkan dan melengkapi alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan termasuk juga melakukan aset tracing terhadap tersangka HNV. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mas Juwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya tambahkan rekan-rekan bahwa pada tanggal 19 Februari tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 109 tahun 2025 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap satu orang berinisial MH alias MHJ. Untuk diketahui bahwa per tanggal 12 Februari 2025, penyidik KPK telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh seorang tersangka terkait dengan jabatan beliau di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk proses penyidikan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan masih berjalan. Larangan bepergian ini tertuang dalam surat pimpinan KPK nomor 300 tahun 2025 karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan. Untuk keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Demikian tambahannya seputar perkara yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Silakan untuk rekan-rekan bagi yang ingin bertanya seputar perkara ini dipersilakan. Selamat sore Pak Asep, Mas Tesa. Ingin ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk TSK HNV ini apakah saat ini masih aktif di Ditjen Pajak atau sudah pensiun? Dan yang kedua ini untuk awal laporannya ini ada yang dilaporkan atau pengembangan dari kasus yang sudah ada? Itu aja, makasih. Ada lagi? Izin Pak Asep, ini masih kaitannya masih di kasus di Ditjen Pajak Kemenq Pak, tapi bukan kasus ini, lebih ke Rafael Alun. Dulu kan ada penyelidikan Wahono tuh Pak, nah itu udah sampai mana ya Pak sekarang? Maksudnya masih ditangani kah atau gimana? Itu aja Pak, makasih. Mas, Willy Mas dari Harian Kompas. Tadi Mas Taisa bilang MH sama HNV ini orang yang sama nggak? Sama. Oh sama begitu. Nah baru tadi kan menyalahgunakan jabatannya gitu Mas. Kira-kira dalam rangka apa ya Mas? Karena kan kantor pelayanan pajak dan kantor wilayah pajak. Nah itu untuk apa dan juga gratifikasinya dalam rangka apa Mas? Tadi mungkin belum terungkap ya Mas. Uang-uang itu untuk apa diberikan gitu Mas ibaratnya dari pemberi ini. Lagi? Cukup ya, 3 aja. Silakan Bapak Dirjen. Terima kasih. Saya yang ingat, yang Mbak Tasya saya namanya. Ya, yang ingat namanya saya Mbak Tasya gitu. Baik, ada 1, 2, 3, 5 pertanyaan ya dari 3 penanya. Yang pertama, apakah ini masih aktif atau sudah resign? Sepengetahuan saya, nanti informasi yang kami terima itu sudah resign. Tapi nanti pastinya akan kita usulkan lagi ya. Kemudian apakah ini laporan atau pengembangan? Ini perkaranya pengembangan dari perkaranya YD. Perkara YD yang dulu sudah ditangani.
Nah, betul. Mbaknya betul. Perkara YD ya. Kemudian Mbak Tasya, ini pada saat RAT ditangani, juga KPK menangani lidik saudara WH. Saat ini sepengetahuan kami ini masih berjalan lidiknya. Jadi, kesulitannya mungkin sedang mengumpulkan ya dokumen-dokumen dan lain-lainnya. Seperti itu, Mbak. Karena kan ini seperti juga di perkaranya yang ini, mereka itu tidak hanya di satu waktu dan satu tempat. Ini kan juga mulai dari tahun 2016 ya, 2011 sampai dengan ditarik sampai dengan 2017 gitu. Dan berpindah-pindah tempat juga. Jadi mengumpulkan informasi terkait uang yang masuk, kemudian pada saat jabatan yang bersangkutan juga di mana, apakah jabatan juga masuk dalam kriteria yang memang itu penyelenggara negara, atau misalkan dia di pajak itu ada masuk dia sebagai misalkan penyidik pegawai negeri sipilnya gitu, seperti itu dan lain-lain. Itu yang tentunya menjadi pertimbangan kita. Jadi betul-betul sedang dianalisis. Nanti kalau sudah ada informasi pasti kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya, ini nama yang sama, betul. Kemudian ada 3 namanya, 4 ya, 3 kalau nggak salah. Aliasnya banyak, aliasnya banyak, 3 atau 4 alias. Itu kami temukan di KTP, kemudian juga di paspor, sehingga ketika kita melakukan cekal, termasuk juga nama aliasnya. Hanya ada lebih dari 2 lah. Kemudian selama menggunakan jabatan ini seperti apa gratifikasinya kan gitu ya. Saya perjelas begini. Pertama, ketika dia menjabat di Kepala Kantor Wilayah Jakarta khusus ya. Kepala Kantor di Dirjen Pajak Jakarta khusus. Jadi dia dengan posisinya itu, nah, dia menerbitkan atau mengirim email, gitu, email yang ditujukan yang melalui tadi saudara YD ditujukan kepada para pengusaha yang wajib pajak, gitu ya. Para pengusaha, dia meminta dukungan untuk fashion show anaknya. Anaknya itu punya brand ya, jadi punya pakaian gitu ya. Ini dia mengadakan fashion show. Dananya itu, untuk dana itu dia mintalah sebagai Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jakarta khusus seharusnya tidak melakukan itu. Dia minta melalui emailnya ada, jumlahnya 150 juta, tapi karena orang melihat mungkin suatu saat itu pasti ada kepentingan dengan yang bersangkutan, selaku Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jakarta khusus ini, nah mereka pada ngasih. Tadi ada yang ngasih 300 jumlah pada terakhirnya ya, ada 300 juta, ada yang 387 juta, kemudian juga ada yang 400 juta sekian. Nah, kita sedang menyusuri, kita susuri, karena memang juga ada yang ditransfernya itu tidak menggunakan nama asli gitu. Mungkin si pemberi juga berhati-hati gitu ya, berhati-hati nanti kalau kejadian seperti ini dia akan dipanggil dan lain-lain diperiksa sama kami. Nah, makanya dia menyerahkannya atau transfernya juga sangat berhati-hati gitu. Dan ada yang menggunakan nama yang bukan namanya dan lain-lain gitu. Itu yang sedang kita susuri. Kemudian juga di beberapa rekening tadi yang telah saya sampaikan melalui saudara BSA. Jadi ada pemberian-pemberian dari tempat lain. Kita dari hilir ke hulu ya ini. Artinya kita melihat di rekeningnya kan kita minta nih rekeningnya. Mutasi rekeningnya dan lain-lain. Ada penerimaan sekitar 14 miliar sekian
ini melalui deposito dan lain-lain. Nah, setelah kita susuri, oh ini dia dari tempat lain, nama orang Pak BSA ini, kemudian dia di store lagi ke tempat lain, dari tempat lain baru ke atas nama orang lain, baru dia ke Pak HNV ini. Itu seperti itu. Setelah kita tanyakan, ini sebetulnya dari mana uangnya? Itu kita konfirmasi kepada yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan uang itu dari mana, dari sumber yang diperbolehkan atau tidak. Jadi pada prinsipnya adalah ketika penyidik menerapkan pasal 12B besar atau pasal gratifikasi, itu adalah ada pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara, tapi pemberian sejumlah uang itu pertama tidak diketahui maksudnya, maksud dan tujuannya seperti apa gitu. Dia mungkin ya beri, apalagi tadi sebetulnya ada permintaan dari si HNV ini untuk kegiatan anaknya. Mungkin dengar-dengar gitu kan, ada yang dengar, oh ya saya ngasih aja, gitu seperti itu. Dan ada hal yang lain. Nah, perbedaannya kan pasti ada perbedaannya nih dengan suap apa? Kalau suap si pemberinya itu memiliki keinginan, misalkan dia ingin sesuatu kalau terkait dengan pajak, mungkin di sini apakah nanti pajaknya supaya diurus dan lain-lain, apakah pajaknya juga mungkin nanti nilai pajaknya bisa dinegosiasi dan lain-lain sehingga memberi sesuatu. Nah, ada meeting of mind-nya, ada pertemuan kehendaknya di situ, yang memberi juga berkehendak sesuatu, yang si bapaknya, yang ini orangnya ini tersangka ini menerima sesuatu dan melakukan apa yang dilakukan. Seperti itu perbedaannya. Kemudian tiga nih, ada suap, kemudian gratifikasi, ada yang satu lagi dengan pemerasan. Kalau pemerasan biasanya yang lebih aktif itu adalah si yang menerimanya, si penyelenggara negaranya. Penyelenggara negara misalkan ada si penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sesuatu, misalkan menerbitkan izin. Datang orang, misalkan mau ngurus izin, kata si penyelenggara negara ini gini, Pak, izin akan saya keluarkan kalau Bapak memberikan uang misalkan 10 miliar. Kalau enggak Bapak mengeluarkan 10 miliar, ngasih saya, tidak akan saya izinkan, tidak akan saya berikan izin, terbitkan izinnya. Nah itu, di situ terjadilah pemerasan, seperti itu. Jadi dia udah lebih aktif. Tapi kalau yang datang itu dari awal sudah bilang, Pak, saya mau bikin izin nih Pak, saya punya uang misalkan 1 miliar, bisa enggak Pak, Bapak membantu saya menerbitkan izinnya. Terjadilah di sana misalkan tawar, jangan segitulah, naik 1,5 miliar misalkan, nego, naik. Nah itu terjadi suap. Kalau ini pemaksaan yang tadi kan, itu beda di antara tiga itu. Nah kalau yang tadi gratifikasi tidak diketahui, tiba-tiba datang misalkan dalam rangka acara apalah gitu, tahu datang membawa sesuatu atau tiba-tiba dia mengirim uang gitu. Karena dia kedekatan, kenal dan lain-lain. Belum ada keinginan apapun, belum ada masalah apapun di antara mereka berdua gitu. Makanya di sini kalau ini kita bisa menyusuri dan diketahui adanya meeting of mind di antara si pemberi dan si penerima, larinya nanti kita ke suap. Seperti itu ya. Oke, Om, saya pahami. Oke. Demikian mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Siap. Terima kasih banyak Bapak Direktur Penyidikan. Untuk mau nanya. Nama saya Haris, maksudnya mungkin nggak larinya ke TPPU? Karena kan tadi ada penyamaran aset ya, maksudnya uang yang dari tabungan ke satu ujungnya ke HNP Hanif itu. Ya. Terus untuk pemblokiran rekening ada nggak Pak? Saya mau nanya juga, kemarin ada terdakwa atau yang sudah bebas
Masih diblokir? Dia masih diblokir Iya. itu. Katanya dia datang ke sini Iya, kan iya, iya. Gubernur Aceh apa? Iya, Mantan iya, Gubernur iya. Aceh. Itu gimana Pak? Iya, iya, iya. Iya. Baik, Mas Mungkin Aris, itu terima aja. kasih. Terkait dengan TPPU itu memungkinkan ya. Tapi nanti kita lihat apakah dengan penanganan perkara asalnya ini, dengan predikat crime-nya ini, apakah itu sudah bisa menjangkau semua asetnya atau tidak. Jadi TPPU itu kita kenakan biasanya untuk mencari dan menemukan aset-aset yang lain yang menyebar kemana-mana gitu. Sehingga dengan perkara pokoknya ini tidak bisa dijangkau, sehingga kita kenakan TPPU. Misalkan uangnya ada 100 miliar, tapi di perkara pokoknya kita hanya bisa menjangkau misalnya 10 miliar. 90 miliarnya kita TPPU kan karena sudah kemana-mana beli aset dan lain-lain. Nah seperti itu. Nah kemudian terkait dengan blokir rekening, itu yang kita lakukan di SOP kita itu serta-merta kalau penanganan perkara naik penyidikan kita blokir rekeningnya. Kenapa? Karena pertama kita menduga bahwa di rekening miliknya lah uang itu tempat keluar masuknya uang yang terkait dengan tindak pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan memerlukan aset recovery, pengembalian aset. Nah biasanya uang-uang itu ditaruh di rekeningnya. Paling tidak rekening atas namanya, atas nama keluarganya. Seperti itu kita ini. Nah kemudian kalau rekening itu kan terus diblokir itu dari mulai penyidikan, diblokirnya di penyidikan, kemudian ke persidangan. Itu persidangan. Nah baru nanti setelah diputus, perkaranya inkrah, ini blokir dan lain-lainnya ada bagiannya khusus nanti di labuksi. Nanti setelah inkrah nanti semuanya akan dibuka kecuali ada perkara lain yang memang terkait dengan bukti tersebut gitu. Jadi kalau misalkan ada perkara lain dan juga buktinya adalah di rekening itu, misalkan digunakan untuk transfer ke situ dan lain-lain, tentu tidak akan dibuka dulu. Itu digunakan di perkara yang lainnya. Nah, itu tapi kalau ada misalkan nanti siapapun yang ternyata rekeningnya diblokir dan perkaranya sudah inkrah, silahkan bersurat saja biar kita juga tegaskan posisi atau status dari rekeningnya seperti apa. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk perkara ini sudah cukup ya? Baik, saya akan memberikan beberapa rilis, ini khususnya untuk teman-teman visual ya,